nggak dikasih paling belakang karena itu kan trek malam ya. Oke, aku di tengah-tengah, di belakangku Opet, Bang Sidki sama temanku. Nah, terus jalan karena depanku Zikri sama Nopal. Oke, terus aku jalan, terus agak emang suka nengok belakang ya, suka nengok belakang tuh buat mastiin gitu kan. Nengok ke belakang, aku ngeliat kakek-kakek besar. Kan kalau itu ada kayak space tinggi gitu ya, kan kalau turun tuh agak turun ke bawah, turunan gitu. Dan dia di situ, di space-nya itu, dia berdiri kayak ngobrol sama seseorang. Dan Bang Sidki tuh cerita dia ngobrol sama pendaki yang udah almarhum di gunung tersebut. Dia terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan momennya masih di bulan suci Ramadan. Gue mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga ibadah puasa kita di hari ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di video kali ini gue udah bersama dengan seorang narasumber. Dia seorang pendaki wanita yang ingin berbagi pengalaman horornya pada saat dia mendaki Gunung Lawu di tahun 2022 tahun ini. Tepatnya di bulan Februari lalu. Jadi narasumber gue kali ini, dia bercerita dia ini bertemu dengan sosok dua pendaki misterius. Dan temannya ini dititipi pesan oleh seorang pendaki yang udah almarhum nih. Menitipkan pesan untuk dijaga narasumber gue ini. Jadi menurut gue cerita yang bakal dibawain sama narasumber gue ini itu horor banget nih. Sampai dia dititipin pesan sama yang udah almarhum nih di gunung itu. Jadi bagi gue juga udah penasaran nih gimana kelanjutan ceritanya. Dan bagi gue juga gak usah berlama-lama dan gak usah berbasa-basi, langsung aja nih kita sapa narasumber gue. Assalamualaikum Kak Caya. Waalaikumsalam. Kabar sehat Kak ya? Alhamdulillah sehat. Tadi kita sebelum tag kita sempat ngobrol-ngobrol nih Nah, tentang layar. Selama perjalanan Kak Caya mendaki Gunung Lawu ya. Belum lama ini ya? Belum lama sih. Belum lama ya. Tahun ini lah ya. Tahun ini bulan Februari. Dan Kaca ini ngalamin banyak teror ya bisa dibilang ya. Iya. Kalau diganggu sama makhluk ya. Benar. Itu kalau bisa diceritain sedikit, Kaca ngalamin apa aja tuh? Itu tuh dari awal pendakian tuh diikutin sama dua sosok pendaki misterius menurut aku ya. Sama ada temen satu pendakian aku tuh dititipin pesan sama pendaki yang udah almarhum di gunung tersebut. Kacanya ditahan dulu ya ceritanya. Dan sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman gue mau ngingetin lagi nih untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga diaktifkan tombol loncengnya agar semua teman-teman selalu dapat notifikasi setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Gue rasa gue juga udah penasaran nih sama cerita kelanjutan dari Kacaya ini selama di Gunung Lawu. Ya udah, nggak usah berlama-lama dan nggak usah berbasa-basi, langsung aja kita petik ceritanya. Ya, Kacanya bisa langsung dimulai aja nih ceritanya. Nah, jadi tuh niatnya aku sama temanku tuh cuma mau mendaki berdua aja nih ke Gunung Lawu via Cetok. Nah, terus kontek-kontekan nih sama temanku udah fix nih tanggalnya. Terus nggak lama ada yang DM di Instagram nanyain, "Kak, mau ke Gunung Lawu ya?" gitu. Terus aku bilang, "Iya Kak, benar, kok tahu?" Nah, jadi ternyata kita tuh sempat ketemu di salah satu podcast waktu itu. Terus jadi dia tuh dikasih tahu lah. Nah, terus abis itu kita juga mau ke Gunung Lawu nih Kak minggu depan. Katanya via Cetok juga. Ya udah aku bilang kita barengin aja. Nanti kita ketemuan di stasiun Pasar Senen. Kebetulan emang mereka naik kereta juga kan. Nah, pas H1 sebelum keberangkatan itu tuh aku udah berangkat duluan dari malamnya. Karena kita keretanya itu pagi kan. Kita kereta pagi.
Terus akhirnya ketemuan nih sama teman aku yang dari Bandung. Kita ketemuan di stasiun Pasar Senen. Terus kita ketemuan, pas aku udah sampai di Pasar Senen, ternyata kan temanku emang udah sampai duluan ya. Nah dia tuh ketemu emang sama satu pendaki lagi. Dan ternyata dia mau mendaki juga nih ke Gunung Lawu via Ceto. Akhirnya emang dia niatnya mau solo, tadinya kita barengin aja gitu kan, jadi satu pendakian. Terus gak lama aku kabarin lagi nih sama temanku ini, yang 2 orang ini, Opet sama Zikri. Kabarin lagi, Kak aku udah sampai di Pasar Senen. Oke, akhirnya mereka datang lah. Kita ngobrol-ngobrol, kita gabung. Karena emang mau istirahat dulu, karena besok keretanya pagi. Kita istirahat dulu tuh di stasiun. Nah, keesokan paginya, kita cari sarapan dulu lah nih. Sama antigen waktu itu. Buat masuk kereta. Kita antigen dulu. Jam 6.20 pagi tuh kita udah masuk ke dalam kereta. Kita udah masuk dan kita mau melakukan perjalanan menuju ke stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Nah itu menempuh perjalanan tuh sekitar 9 jam deh. Kita sampai tuh jam 3 sore. Kita sampai jam 3 sore. Nah kita sampai tuh, kita keluarlah dari stasiun. Kabar-kabaran lagi. Opet tuh nanya, Kak rencananya mau naik apa dari Lempuyangan ke base camp gitu. Terus aku bilang kayaknya aku mau nyewa motor aja nih dari sini mau ke base camp. Oh yaudah Kak, kayaknya kita naik KRL aja kan. Oke deh, nanti kita ketemuan aja di base camp ya kan. Oke, abis itu kita kabar-kabaran udah tuh. Nah sekitar jam 5 sore nih aku ngabarin dia lagi, Kak kayaknya aku mau OTW dari jam segini nih menuju base camp. Karena kan agak lumayan jauh tuh. Oh yaudah, oke Kak gitu. Oke. Jam 5 sore nih aku jalan nih dari Jogja menuju base camp. Sekitar jam 8 malam itu aku sampai di base camp. Kabarin lagi nih temanku ini si Opet. Aku udah sampai nih di base camp. Kalian sampainya kapan? Kayaknya lumayan lagi nih sampainya. Oke Kak. Nah, jam 9 malam barulah mereka pada sampai. Karena mereka bertiga kan, Jikri sama Opet. Oke lah. Ngobrol-ngobrol, nah terus karena aku tinggal tidur duluan, mau istirahat kan. Nah, pas malamnya itu emang ada 2 pendaki, namanya Bang Sidki sama Noval. Nah, terus ngobrol-ngobrol lah, karena mereka emang mendakinya mau agak siangan dari kita, ya udah berarti kita nggak bareng. Nah, pas ke besokan paginya, aku keluar lah nih sarapan, nih kan cari sarapan. Kalau cari sarapan itu mau ke warung atas. Nah pas keluar dari base camp nih tuh ketemu sama 2 pendaki. Dan ini bukan Bang Sidki sama Noval. Karena kan pas paginya tuh aku ketemu kan di dalam base camp. Dan emang bukan muka-muka mereka gitu. Terus habis itu aku kayak langsung mikir, oh mereka kayaknya mau ngebar gini. Karena emang udah siap-siap gitu, udah ready semua alat-alatnya. Nah pas aku lagi di warung sarapan itu sempet chat-chatan lah sama orang tua. Ditanyain, kalian naik berapa orang? Aku langsung sebut kita naik 7 orang. Karena aku pikir aku mau naik sama mereka mau bareng nih sama kita yang 2 orang ini. Berarti yang dari awal 5 orang nih. Iya, awalnya 5 orang gitu. Udah akhirnya udah selesai makan, minta izin ortu kan, minta doa. Selesai makan kita turun lagi nih ke dalam base camp buat ambil alat-alat buat start pendakian. Kita start pendakian, doa dulu lah nih kita. Dan 2 pendaki ini nggak ikut doa pada saat itu, cuma berdiri aja di depan base camp. Oke, kita selesai doa, mau lanjut jalan. Nah, kita lanjut jalan menuju ke Gapura Candi Cetok. Kita ke Gapura Candi Cetok. Kita kan lewatin tangga-tangga dulu tuh, tangga-tangga kecil. Pas sampai di Gapura Candi Cetok, emang pas itu posisinya tuh aku di paling belakang terus. Dan emang dia posisinya di belakang aku berdua ini. Dan nggak ngomong apapun. Teman-temanku pun nggak menyapa mereka. Kayak nggak ngubris gitu. Kayak nggak melihat mereka. Pas sampai di Gapura, kita kan sempat foto-foto dulu lah. Kita foto-foto dulu. Dan 2 pendaki ini jarak 1-2 meter lah dari kita. Dan itu cuma diem aja berdiri. Tetap dengan posisi yang sama. Selesai kita foto-foto kan kita mau lanjut ke Posimasi buat registrasi kan. Pas sampai di Posimasi nih, Opet tuh ngurus Simasi. Kupikir 2 pendaki ini mau barengin Simasinya, dan ternyata enggak.
OP tetap nyatetin nama kita berlima gitu, ngurus kita yang berlima. Terus ya udahlah, mungkin mereka mau simaksinya beda, dipisah. Nah kita udah ngurus simasi, kita lanjut jalan lah. Nah mereka ikut jalan juga gitu. Terus kayak yang jaga pos simasi pun gak negur mereka, karena kan nggak ada, kayak nggak ngeliat mereka gitu, kayak mereka nih nggak ada. Terus abis itu otomatis kan kalau misalnya nggak ngurus simasi itu pasti tegur, ini enggak, karena emang posisinya depan-depanan gitu ya. Apa mereka udah ngurus simasi lebih awal gitu kan, aku juga kurang tahu. Oke, akhirnya lanjut jalan lagi. Kita mau menuju Candi Kete. Pas sampai di Candi Kete tuh kita sempat berhenti duduk lah, karena situ ada kayak bangku-bangku gitu. Kita duduk. Nah temanku nih mau ke kamar mandi. Akhirnya kita nunggu dia dulu kan. Kita sambil ngobrol-ngobrol seputar pendakian pada saat itu. Nah jarak aku sama dua pendaki ini tuh gak 1-2 meteran lah. Dia tuh berdiri di dekat pohon besar dan gak ngomong. Tetap nggak ngomong. Dan semua teman-teman Kak Cahaya ini satu pendakian itu semuanya menyadari nggak sih adanya dua pendaki ini? Enggak. Oh, ya. Kalau menyadari pun pasti bakal sapa-sapaan. Iya, tegur sapa pasti. Iya pasti banget itu. Ini enggak sama sekali. Oke lah, akhirnya temanku udah selesai di kamar mandi, kita mau lanjut jalan. Kita lewatin lah Candi Kete ini. Dan aku masih di posisi paling belakang dengan dua pendaki itu. Oke, lanjut jalan lagi. Kita sempat duduk dulu lah nih di pos gitu lah, kayak tempat duduk gitu sebelum tangga-tangga, karena kan sekarang kayak dialihin gitu kan jalannya, jadi ke tangga-tangga kecil gitu. Oke, kita duduk, kita ngobrol agak lama di situ. Kita ngobrol agak lama, dan emang beberapa kali ketemu pendaki lain, dan nggak negur ini, dua orang ini nggak negur. Sama sekali nggak tegur siapa ya? Nggak. Dan emang jarak aku sama dia tuh kayak nggak jauh beda gitu, nggak jauh beda. Oke lah. Terus abis itu kita lanjut lagi, kita lewatin tangga-tangga ini. Kita lewatin tangga ini kan, setelah tangga ini tuh ada warung. Kita melipir sebentar buat pesan minum sama makan gorengan. Aku duduk lah nyender. Nah, dua pendaki ini ada di depan aku, jaraknya tuh nggak terlalu jauh. Karena kan otomatis kita disusul sama pendaki lain yang rame-rame itu. Kita ada beberapa kali ketemu. Dan gak menegur mereka juga. Yang dua orang ini gak negur sama sekali. Cuma berdiri, udah. Ngobrol pun enggak. Dan sosoknya benar-benar sama kayak pendaki gitu ya? Sama persis. Dari alat-alatnya, pakaiannya itu sama persis. Nah, selesai kita di warung, kita mau lanjut jalan. Dan akhirnya kita melipir lagi nih, karena kan gak jauh dari warung tuh ada air pancuran waktu itu. Kita melipir ke situ buat ada yang cuci muka, ada yang foto-foto juga, sambil ngobrol lah. Karena kita nggak lama nih di sini, tinggal waktu juga buat menuju pos 1. Terus karena udah agak mulai gelap tuh waktu itu, ya udahlah, ayo kita jangan lama-lama di sini, kita lanjut jalan. Nih kita dari air pancuran ini menuju pos 1, karena nggak terlalu jauh gitu jaraknya. Jalan, pas sampai di pos 1 itu agak gerimis. Nah, yang lain tuh kayak pada memutuskan, ayo kita pakai rain cover aja. Takutnya nanti di tengah jalan hujan deras gitu kan, gak ada yang tahu. Karena udah mulai gerimis. Dan gerimisnya pun agak besar waktu itu. Nah, kita pakai pasang rain cover, dan dua pendaki ini di luar pos 1 ini. Karena kan posisinya tuh kayak ada shelter gitu ya. Dan dia di luar itu dengan kondisi gerimis-gerimisan, tapi nggak basah. Itu tetap berdiri dan nggak pasang rain cover. Karena posisi yang pendaki rame-rame itu pun pakai rain cover semua, sama rombongan aku nih. Ya, pada pakai posisi hujan ya. Iya, gerimis gitu kan. Ya udahlah. Oke, kita udah selesai pasang rain cover. Kata teman-temanku, ayo jangan lama-lama di sini. Takutnya nanti kita kejebak hujan di sini kan. Kita kalau bisa masih lanjut jalan, lanjut gitu. Kita lanjut jalan lagi dengan masih posisi sama, aku di paling belakang dan sama dua pendaki ini. Lanjut jalan, terus kita mau menuju pos 2. Sebelum di pos 2 itu kita sempat berhenti lah buat ngobrol-ngobrol.
karena waktu itu jalur udah sepi karena kita udah dibalap terus nih sama pendaki lain, karena kita banyak istirahatnya pada saat itu. Berhenti ngobrol-ngobrol, terus nggak lama udah mulai gerimis lagi nih gitu kan. Oke lah, ayo lanjut jalan lagi. Lanjut jalan menuju pos 2. Akhirnya gak lama kita sampai di pos 2 dan hujan deras. Otomatis semua pendaki tuh pada neduh kan di pos 2 ini. Dan 2 pendaki ini itu gak basah sama sekali. Padahal kondisi hujan deras dan dia di luar dari pos 2 itu. Dan ada satu pendaki yang samping-sampingan sama dia tuh kena hujan dan basah. Akhirnya langsung melipir kan ke dalam pos itu. Dia gak basah sama sekali. Keduanya pendaki itu nggak basah. Rambutnya pun gak basah. Benar-benar gak ngebasahin mereka gitu. Aku pun agak bingung, keanehan. Aneh gitu. Dan gak pakai jas hujan. Kalau pakai jas hujan mah masih mending ya, nggak akan basah gitu kan. Ini benar-benar nggak basah gitu. Padahal itu hujan deras banget pada saat itu. Akhirnya kayak aku nggak terlalu nggak terlalu memikirkan, cuma kayak aneh banget sih gitu. Dia muter balikin badan lah, ngebelakangin mereka nih jadinya. Dan dua sosok pendaki ini sama-sama laki-laki gitu. Sama-sama laki-laki. Akhirnya ngebelakangin mereka dan teman-temannya pada buka nesting tuh buat bikin kopi sambil ngobrol-ngobrol lah. Nah, udah lama nih kita ngeres di pos 2 ini dan hujan pun gak berhenti-berhenti gitu, gak reda. Udahlah, dan pendaki lain pun udah mulai terobos hujan pada saat itu pakai jas hujan. Terus kita memutuskan, udah kita pakai jas hujan aja, kita terobos karena emang hujannya tuh agak reda dikit lah pada saat itu. Udahlah, kita terobos aja daripada kita kelamaan di sini gitu kan, nunggu hujan pun takutnya gak berhenti-berhenti. Kita pakai jas hujan, udah semuanya, dan 2 pendaki ini masih dengan posisi yang sama, tetap di luar pos itu, tetap di luar pos itu. Nah, karena kan kita tuh rombongan terakhir ya, gitu di pos 2, yang lain udah pada ke atas semua, kita naik, dan dari situlah aku udah mulai nggak ngeh 2 pendaki ini. Udah mulai nggak kelihatan. Udah nggak ngeh, udah nggak mulai kelihatan lah di situ, udah nggak fokus sama mereka gitu. Aku fokus, aku udah capek gitu, udah capek kena hujan, udah mau fokus sama pendakian ini aja. Oke lah, di jalan kita nih mau menuju pos 3. Di jalan dengan posisi hujan, terus nggak lama tuh emang hujan berhenti. Tapi kita tetap pakai jas hujan pada saat itu. Kita becek-becekan lah. Terus kayak sekitar jam 1:30 siang kita baru sampai di pos 3. Nah, untungnya tuh warung buka. Ada warung kan. Jadi kita makan dulu nih, kita lapar kan pada saat itu. Kita lapar, kita makan gorengan dulu sambil minum. Oke. Terus kayak yang lain tuh pada kayak ngompor-ngomporin kan. Udah kita ngecamp di sini aja gitu kan. Karena kan kalau di pos 4 tuh rawan badai. Kalau mau melanjutkan ke pos selanjutnya tuh kayak udahlah mager. Kita diriin tenda di sini aja. Terus tadinya tuh Zikra nggak mau kan. Tadinya Zikra nggak mau karena posisi tendanya dia tuh ditinggal di base camp. Jadi dia tuh ngikut tendanya Opet. Udahlah mau nggak mau Zikra tuh ikut sama kita. Udahlah kita di camp di sini aja. Nah jam 2 lewatan gitu kita memutuskan buat diriin tenda. Kita diriin tenda jadi tuh kita masuk kan semuanya. Kita masuk semua ke dalam tenda. Di situ tendanya pisah. Masuk ke dalam tenda, barang-barang pun udah masuk semua. Pas lagi kayak depan-depanan nih, kan depan-depanan aku di pintu tenda, teman-teman juga di pintu tenda gitu. Terus habis itu aku langsung keinget gitu sama 2 pendaki ini. Aku langsung nanya, kok kita cuma berlima, 2 pendaki ini kemana? Terus kayak langsung pada kaget lah otomatis. Yang mana gitu? Orang kita naik cuma berlima gitu. Setuju dari mana? Enggak, orang tadi kita naik ber-7 orang, ada 2 orang lagi gitu. Dia kemana gitu? Apaan sih Ca gitu? Kita naik emang berlima, dari di base camp gitu kita berlima. Kayak langsung aneh gitu. Terus
Abis itu kayak tetap kekeh gitu, kita naik bertujuh kok, aku izin orang tua pun kita naik bertujuh, masih ada cetannya gitu. Udahlah, karena kita nggak mau ribut cuma karena soal ini aja. Karena emang teman-teman kaca ini semuanya nggak pada ngelihat ya, Enggak, murni banget nggak ngelihat ya. enggak sama sekali gitu. Jadi kita bawa bercanda aja lah. Akhirnya kita di situ gabut-gabutan lah sampai sore. Nah pas kayak udah mau gelap gitu, kita sempat keluar lah lihat city light sambil lihat sama tenda pendaki-pendaki lain, karena di situ juga ada yang baru datang juga. Aku lihat nggak ada mereka, nggak ada 2 orang ini. Apa mungkin mereka lanjut gitu, aku nggak tahu kan, karena pada saat itu Bang Sidki sama Noval pun lanjut, katanya mau camp di pos 4. Aku tadinya tuh kayak pengen nitip pesan juga sih kalau ngeliat, tapi nggak kepikiran itu gitu. Ya udahlah, akhirnya pas malam tiba makan, terus pas selesai makan bulan nih kita istirahat. Nah pas malam itu aku masuk tenda mau istirahat, itu aku pikiran 2 pendaki ini lagi. Mereka ngecamp di mana gitu kan, kayak bertanya-tanya. Akhirnya kayak nggak mau terlalu ambil pusing, udahlah aku coba buat tidur lagi karena besok paginya kan mau summit. Oke, coba buat tidur. Nah sekitar jam 5:30 tuh dibangunin lah sama Zikra, ayo summit ya, mau summit gitu. Akhirnya bangun lah tuh. Nah, pas bangun aku buka pintu tenda, ayo aku ikut gitu. Nah jadi yang mau summit tuh aku, Zikra sama Zikri doang, bertiga lah. Akhirnya kita nggak sempat sarapan juga, nanti kita mikirnya sarapannya di Boim aja di Argo Dalam. Oke lah, siap-siap, rapi-rapi, semua udah siap semua, air minum. Kita keluar tenda, doa lah. Start jam 6 pagi. Waktu itu, start jam 6 pagi, mau jalan, menuju pos 4. Karena aku udah penasaran banget mau ketemu 2 pendaki ini. Udah penasaran gitu. Akhirnya jalan-jalan, kita sampai di pos 4 nih. Nah ketemulah sama tendanya Bang Sidki sama Nopal. Aku liatin tenda yang lain karena emang ada beberapa tenda pada saat itu di pos 4. Liatin udah pada sepi gitu. Oh ini pada summit. Terus kita sempat nanya sama Bang Sidki, mau barengan gak summit gitu. Oh kayaknya nanti aja, kita agak siangan gitu, nanti nyusul. Oke lah. Terus nggak lama temanku sama Opet nyusul, karena kan emang dia awalnya tuh nggak mau summit karena udah pernah semua. Kela nyusul, katanya bisa nggak gua orang berduaan doang di situ tempat camp, karena emang semuanya pada summit dan warung pun belum buka pada saat itu. Oke lah, jadi kita berlima lagi nih, kita jalan menuju pos selanjutnya. Kita jalan lah, terus pas di pos selanjutnya tuh kita ketemu sama beberapa tenda. Dengan warna yang sama. Dan aku mikir, apa mereka ikut sama tenda ini gitu. Kalaupun tenda mereka nggak ada tenda yang lain pokoknya selain yang tenda warna itu. Warnanya sama semua. Dan kondisinya sepi. Karena pada summit kan. Mungkin nanti kita ketemu nih di jalur mereka turun atau di puncak. Aku mikirnya gitu. Oke, kita lanjut jalan lagi menuju ke Pasar Dieng. Kita lanjut jalan karena kita lewatin sabana-sabana dulu tuh. Dan kita ketemu nih sama sabana kecil. Sabana kecil yang di situ ada tumpukan batu-batu. Kan biasanya tuh biasa ya kalau di gunung ya. Tuh tumpukan batu-batu. Karena kita lihat semua kayak yaudahlah hal yang biasa gitu kan. Oke, kita melipir ke kiri sedikit, itu mau menuju Pasar Dieng. Kita melipir ke kiri sedikit. Nah, pas sebelum masuk Pasar Dieng itu suasananya masih biasa, masih normal. Pas masuk, langsung beda. Tuh aku benar-benar ngerasain perubahan suasana yang benar-benar beda. Sepanjang perjalanan tuh kayak cuma nunduk dan kayak ngeliatin sepatu-sepatu teman-teman aku. Terus di tengah-tengah perjalanan itu ngedenger suara rame-rame. Kayak orang suara rame gitu di pasar penuh gitu ya. Iya.
dan suaranya jauh tapi jelas banget. Aku pun nggak tahu teman-temanku dengar juga atau enggak. Nah, terus pas mau keluar pasar Dieng ini kita sempat ketemu sama beberapa pendaki yang baru turun. Aku liatin lah satu-satu mukanya, ada mereka atau enggak. Ternyata nggak ada. Dan emang mereka yang nempatin yang tadi tenda warna yang sama itu. Nah, ya udahlah. Terus pas keluar pasar Dieng beda lagi. Normal lagi ya. Aku benar-benar ngerasain perubahan suasananya itu. Nah, karena dari pasar Dieng ini nggak jauh ya buat ke Argo Dalam, udahlah kita lanjut jalan lagi. Lanjut jalan, gak lama kita sampai nih di Argo Dalam. Dan posisinya tuh kondisinya sepi banget. Dan cuma ada rombongan kita doang. Karena kita belum sarapan waktu pada saat di tempat camp, kita memutuskan buat sarapan dulu nih sebelum ke puncak. Sebelum lanjut ke puncak. Kita masak nasi pecel, dan di situ pun gak ada mbok Yemnya. Dan penjaganya pun cuma satu, bapak-bapak. Karena kan mau ke Argo Dalam tuh pengen ketemu mbok Yem ya, dan pas kesana tuh gak ada gitu. Karena kita makan dulu lah nih, kita makan. Selesai makan kita mau lanjut ke puncak. Nah sempet nanya nih ke Opet, Pet kalau mau ke puncak tuh berapa lama sih gitu. Ya paling sekitar 15-30 menitan lah. Oke. Terus akhirnya karena di sini posisinya temanku tuh sempat turun duluan, gak mau ke puncak, dia mau turun duluan ke tempat camp. Jadi di sini kita posisinya tinggal berenam. Berenam. Terus abis itu karena Bang Nopal sama Sidki itu tuh Bang Sidki sama Nopal tuh udah gabung sama kita. Oke lah, abis itu selesai kita makan, kita mau lanjut ke puncak. Karena kita jalannya agak lambat nih, aku, Zikra sama Opet, jadi kita paling belakang. Nah yang paling depan tuh Zikri, Bang Sidki sama Nopal. Nah jadi yang sampai puncak duluan tuh mereka bertiga nih. Jadi aku yang sama Opet sama Zikra tuh paling belakang. Karena kita ngobrol lama tuh di sepanjang jalur ke puncaknya ini. Dan aku pun masih mikirin yang 2 pendaki ini, kita gak ketemu-ketemu nih. Kan biasanya tuh kayak suka ketemu kan kalau misalkan mereka turun dari puncak. Ini gak ketemu. Apa mungkin nanti ketemu di atas puncak. Sekitar jam 12 siang aku alhamdulillah sampai di puncak Gunung Lawu. Dan alhamdulillahnya juga tuh cerah. Masih cerah gitu jam segitu padahal. Gitu di situ kita karena nggak boleh nesting ya, jadi kita cuma foto-foto aja sama minum lah sama ngobrol. Di situ ada beberapa pendaki emang agak lumayan rame, ngeliatin lah satu-satu. Ada mereka gitu. Mungkin mereka turun lewat jalur lain, aku nggak tahu di situ. Kayak masih bertanya-tanya gitu. Gak tau lah, mungkin nanti ketemu lah gitu. Ya udah akhirnya jam 1 siang kita memutuskan buat turun. Karena kita nggak mau berlama-lama di sini, kita ngejar buat turun, nggak mau kena malam pada saat itu. Oke lah kita jalan menuju ke Argo Dalam lagi nih. Karena kan dari atas puncak tuh masih kelihatan gitu ya. Di jalur puncak tuh masih kelihatan. Di situ ada beberapa pendaki yang semua pakaiannya tuh hitam. Pakaiannya hitam. Dan seingat aku 2 pendaki ini tuh pakaiannya hitam semua. Dan aku mikir lah mungkin ada mereka nih di situ di antara pendaki itu. Oke aku kayak langsung buru-buru lah. Itu sempat lari sih pas turun dari puncak. Padahal itu treknya batu. Nah pas sampai Argo Dalam, aku ngeliatin satu-satu mukanya sampai masuk dalam warung lagi. Karena kan ada tempat buat pendaki tuh ya di dalamnya itu nggak ada yang 2 pendaki ini. Aku nggak ngelihat muka mereka sama sekali. Duh mereka kemana sih gitu, langsung bertanya-tanya lagi. Saking penasarannya nih Kaca ya. Iya. Yaudah kita lewatin lah, kita skip nih Argo Dalam, kita lanjut jalan lagi menuju Pasar Dieng lagi. Pas masuk itu biasa aja. Pas sebelum masuk itu biasa aja, masih normal. Pas masuk kembali lagi kayak tadi awal. Sudah kayak sunyi banget gitu. Ada rame-ramenya. Rame-ramenya itu yang aku dengar. Terus kalau misalkan pendaki lain pun nggak mungkin kayak bebarengan gitu suaranya, kayak ada 2 suara yang berbeda gitu. Oke lah, cuma nunduk aja, cuma bisa nunduk.
istighfar lah. Terus pas keluar suasana normal lagi, sama seperti yang awal tadi. Karena kan kalau kita tuh lewatin sabana kecil tuh, ya kan, kita lewatin sabana kecil itu kan sempat ngeliat tumbukan batu tuh pas awal. Pas kita lewat situ lagi tuh udah nggak ada. Tumbukan batu yang tadi Kak Caya lihat itu awalnya ada, ini udah nggak ada nih pas turun lagi. Nggak ada. Kita lihat semua itu nggak ada. Kalaupun dicak-cak orang tuh pasti ada beberapa. Ada bekasnya lah ya. Ada bekasnya. Ini nggak ada sama sekali, kayak bersih. Terus ya udah kita lanjut jalan lagi, kayak langsung hening gitu tiba-tiba. Kita semua tuh langsung hening. Kita jalan lagi. Karena kita emang banyak istirahatnya juga ya, kita lewatin yang tenda pendaki yang warnanya sama itu. Oh, yang tadi tenda samaan itu ya warnanya. Pas aku lihat emang pendaki yang sempat papasan di Pasar Dieng kan, pas lewat situ sempat mastiin lagi gitu ada 2 pendaki ini apa enggak, dan ternyata emang enggak ada. Dan di situ dia posisinya lagi packing mau turun. Oke lah, kita lewatin kayak cuma sapa-sapaan aja nih sama mereka. Kita menuju pos 4 lagi. Pas sampai di pos 4, aku nengokin lagi nih tenda yang aku lihat awal, nggak ada mereka. Dan di situ ada tenda Bang Sidki sama Nopal. Dan karena mereka ngecamp di situ, kita istirahat lah nih. Kita ngeres di tendanya mereka. Terus abis itu sempet nanya, mau turun bareng nggak gitu. Kalau mau turun nanti kita tungguin nih di pos 3. Iya nanti kita turun bareng aja, gue packing dulu nih, kata Bang Sidki gitu. Oke lah, kita akhirnya turun duluan nih menuju pos 3 tempat camp kita. Nah, kita menuju pos 3 dan sampai di pos 3 tuh jam 4:30, jam 5 sore lah. Dan itu menurut aku lama banget. Lama banget pas turunnya ya. Dari jam 6, soalnya dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore baru sampai pos 3. Aduh, gimana nih, pasti kena malam. Turunnya pasti banget kena malam. Karena tuh aku paling banget kena malam pada saat itu. Oke lah, udah kayak aduh, gak apa-apa, aman lah, ada banyak teman pada saat itu. Kayak situ ada teman aku juga yang aku bilang dia turun duluan pada saat itu, nggak mau ngelanjutin ke puncak. Kita sempet masak terus sambil packing barang-barang sendiri, barang-barang pribadi. Itu aku nempatin tendanya Opet pada saat itu karena luas banget. Kita sempet tidur sebentar karena emang kepala pusing banget mikirin tuh pendaki kemana gitu. Iya, sampai kehilangan jejaknya gitu. Iya, sama sekali nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan sama sekali. Nah, akhirnya kan udah gelap, keluar tenda lah buat ngeluarin barang-barang yang udah di packing. Keluar barang-barang, nah aku naruh carry-ku tuh di agak samping jurang gitu. Nggak terlalu jurang banget sih, masih ada space. Aku duduk di situ. Aku naruh carry-ku tuh di dekat agak jurang gitu, tapi masih ada space. Duduk di situ lah, kayak agak menyendiri lah dari yang lain. Duduk di antara carry-carry yang lain kan. Yang lain tuh pada lagi ngeberesin tendanya Opet, karena kan agak lumayan besar tuh pada saat itu, agak susah juga. Oke lah, aku agak bengong, terus sempet tengok ke mereka yang lagi packing tenda nih, karena rame tuh yang packing tenda. Oke, abis itu pas arah aku tuh ke depan, pandanganku ke depan, itu ngeliat 2 pendaki itu. Kacanya ngeliat 2 pendaki ini lagi nih yang gue tadi. Iya, aku cari-cari, terus kayak langsung lega gimana sih ketemu yang aku cari-cari gitu, yang aku khawatirin mereka kemana. Oh, mereka ada di sini, tapi aku mau ngomong tuh kayak nggak bisa. Mau nyapa nggak bisa. Kayak mau ngomong sama mereka tuh kayak susah banget gitu. Mau jangankan ngomong, nyapa aja tuh susah. Terus oke lah, akhirnya aku udah aman nih, mereka ada, mungkin mau turun lagi, tapi pakaiannya tuh masih sama semua. Masih sama yang seperti Kacaya lihat di awal tadi. Iya. Kalau pendaki lain mungkin kan keringet ya, terus pasti ganti pakaian. Ini enggak. Semuanya masih sama, masih rapi. Enggak basah.
semua masih rapi, rambutnya pun nggak berubah. Aku masih inget banget detail-detailnya. Terus aku agak emang meleng sedikit, nggak merhatiin mereka lagi. Emang jaraknya tuh pasti 1 atau 2 meteran lah dari aku. Deket banget dong ya berarti. Iya. 1 sampai 2 meter ya. Iya, emang deket banget. Aku ngeliatin lah yang lagi megang tenda, karena kok lama banget gak selesai-selesai gitu. Ternyata emang gak susah. Aku ngeliatin, terus pas nengok ke arah 2 pendaki itu udah gak ada lagi. Udah nggak ada lagi nih sosoknya. Udah gak ada lagi. Padahal itu kayak jeda beberapa menit aja. Kalaupun dia turun tuh pasti masih ada lah jejak-jejaknya, karena itu agak kebuka pada saat itu. Udah kebuka jalurnya. Terus aku langsung mikir positif, mungkin mereka turun duluan, tapi kok nggak pamit, nggak izin gitu kayak kan, maksudnya nyapa lah mau turun duluan gitu. Oh ya udah, mungkin nanti kita ketemu lah pas di jalur turun atau di pas base camp. Oke. Pas jam 8 kita baru selesai pehing tenda, itu udah selesai semua, kita doa, kita turun. Kita mulai turun. Itu aku posisi di tengah-tengah karena nggak dikasih paling belakang, karena itu kan trek malam ya. Oke, aku di tengah-tengah, di belakangku Opet, Bang Sidki sama temanku. Nah, terus jalan karena depanku Zikri sama Nopal. Oke, terus aku jalan, terus agak emang suka nengok belakang ya, suka nengok belakang tuh buat mastiin gitu kan. Nengok ke belakang, aku ngeliat kakek-kakek, tapi nggak terlalu tua, pakaian adat Jawa, nyeker, nggak pakai alas kaki, mukanya agak serem, tapi nggak terlalu menakutkan gitu loh. Posisinya di paling belakang. Belakang. Terus aku langsung berhenti gitu, tiba-tiba berhenti. Nah, Jikri nanya, kenapa Ca gitu? Terus aku kayak langsung ketakutan gitu. Dia ngikutin aku gitu. Jikri langsung bilang, oh iya, gue tahu. Udah, nunduk aja jalannya, lanjut jalan aja. Ya udah, terus kayak Opet, udah Ca, nunduk aja jalannya gitu. Ini gue senterin karena posisinya itu aku nggak megang headlamp. Disenterin lah jalannya sama Opet. Kayak jalan, kita mau menuju pos 2 lah. Menuju pos 2, pas sampai di pos 2 ini ada kayak lagi ritual. Pada situ kita lihat, dan di situ beberapa dipasang dupa. Pas aku sampai, dupanya nyala, dan aku langsung berdiri depan banget dupa yang ditancapin di akar pohon. Tuh seketika aja langsung berdiri, bengong dan nggak tahu mikir apa. Seakan-akan iya gitu. Kosong. Langsung diputer balikin badannya sama Opet. Ca, ayo Ca, jalan gitu. Dan itu seketika ritual tuh langsung berhenti pas kita datang. Karena itu agak rame. Ya kan? Masih ya. Menurut kita tuh kejawen ya kalau nggak salah. Iya, bisa dibilang. Terus kita lewat, kita izin lah. Terus kita izin, dan itu bau dupanya tuh bener-bener nyengat banget. Sepanjang jalan turun menuju pos 1 itu masih bener-bener cium banget, nggak hilang-hilang. Temennya nyium semua, temen pendakian kaca ya? Aku nggak tahu itu. Dan itu yang aku rasain kayak bener-bener di depan hidung banget. Terus pas lagi jalan tuh Bang Sidki berhenti di salah satu pohon besar. Kan kalau itu ada kayak space tinggi gitu ya, kan kalau turun tuh agak turun ke bawah, turunan gitu. Dan dia di situ, di space-nya itu, dia berdiri kayak ngobrol sama seseorang. Dan Bang Sidki tuh cerita dia ngobrol sama pendaki yang udah almarhum di gunung tersebut. Dia terbang menghampiri Bang Sidki ini dengan kondisi telinga nggak ada, dan menyampaikan pesan. Dia bilang, jagain tuh temen cewek gua, temennya Bang Jaki. Maksudnya yang disuruh jagain ini Kak Caya? Iya, maksudnya tuh adalah aku. Terus kayak oke lah, Bang Sidki nurut aja gitu. Akhirnya karena kita ngeliat waktu itu kayak lanjut jalan aja, cuma ngeliat Bang Sidki emang
kayak lagi ngobrol aja gitu. Dan semuanya nih teman-teman lihat nih kalau Bang Sigit Lihat. ini lagi kayak seolah-olah ngobrol nih. Ya lihat, semuanya lihat. Dan kita pun bingung, dia ngobrol sama siapa. Iya, dan sosoknya ini nggak kelihatan yang diajak ngobrol. Enggak. Oke, akhirnya lanjut jalan. Kita pas sampai di pos 1 nih. Sampailah kita di pos 1, sampai kita istirahat lah. Karena emang pas di jalan itu benar-benar kita di push terus gitu jalannya. Karena nggak mau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Tapi di situ udah mulai ada keanehan. Oke, sampai di pos 1 kita istirahat. Aku dikasih minum lah sama Opet. Nah, habis itu ngeliat muka temanku nih serem banget. Jadi Kak Cahaya ini ngeliat muka temennya nih serem banget. Serem banget. Itu nggak tahu. Cuma dia aja gitu yang aku lihat. Kenapa nih? Kok serem banget aku ngeliatnya gitu. Sampai nggak berani ngeliat. Itu cuma nunduk. Dengar suaranya pun gemeteran takut. Itu aku nggak ngerti kenapa. Kira pas selesai minum, kita mau lanjut jalan lagi. Itu udah mau deket lah, ya kan? Udah mau deket nih sama warung yang itu. Lanjut jalan lagi. Itu aku udah agak oleng-oleng lah. Bukan oleng karena pusing, tapi kayak berasa badan ditarik ke sana kemari gitu. Ditarik ke samping. Itu benar-benar badan ditarik ke samping gini, dan Opet pun ikut. Karena dia di posisi di paling belakang aku kan, di belakang aku persis gitu. Jadi aku miring, Opet miring ke kiri gitu. Karena kiri itu jurang. Nah, terus mereka tuh pada nganggep, ini Cahaya kenapa oleng, pusing apa gimana sih gitu kan. Pegangin Pet, carry-nya gitu, takutnya jatuh apa gimana gitu kan. Itu aku nggak pusing sama sekali gitu. Kayak emang berasa badan ada yang tarik gitu. Padahal sadar ya. Sadar. Oke, jalan. Abis itu udah, itu nggak sadar. Langsung hilang kesadaran. Udah hilang kesadaran, barulah di situ dimulai kesurupan. Kemasukan lah. Kak Cahayanya nih kesurupan. Iya, kemasukan, dan otomatis yang lain kaget. Orang aku bilang, aku muter balik badan, itu mau lari lagi ke atas. Aku sampai bilang, aku mau naik ke atas, aku diajak main ke pasar Dieng. Sepertinya tuh kayak ada yang emang mau ngajak aku ke pasar Dieng gitu, mau ngebawa aku. Akhirnya tahan lah sama Opet, karena emang benar-benar mau lari lagi ke atas. Emang posisinya di situ di belakang banyak teman-teman ya kan. Tahan lah nih anak gitu. Wah kenapa nih anak gitu kan. Aduh udah gak beres nih turun. Udah kita harus buru-buru turun nih. Kata yang lain kan kita harus buru-buru turun karena emang kondisinya tuh udah gak memungkinkan. Terus buru-buru akhirnya dibawa lah. Benar-benar dituntun. Carry tuh aku lepas banting. Lepas trackpole aku banting. Aku kan waktu itu pakai topi pas turun. Topi pun lepas. Itu bener-bener badan udah gak kondusif waktu itu. Bener-bener kayak mau lari lagi ke atas. Iya. Teman-teman udah pada bingung kayak, udah nanti nih di warung yang itu kalau misalkan buka nanti kita minta tolong aja. Karena kan gak jauh tuh ya kan warung itu ke pos 1. Udah kita yang penting bawa Cahaya dulu nih. Kita bawa dia dulu nih turun sampai warung itu. Kalau buka alhamdulillah banget itu kan ada pertolongan. Oke lah. Emang bener-bener udah gak kondusif nih. Bener-bener dituntun nih pegangnya sama Opet. Pegangin Pet, jangan sampai dia kabur lagi, jangan sampai dia lari ke atas. Itu badan-badan kayak bener-bener kayak orang pengen main. Itu pengen main. Ya, begitulah. Terus beneran dipegangin sama Opet, dibilangin sama Opet, Ca istighfar gitu. Sadar gitu. Itu aku nggak dengar. Emang nggak sadar, iya, nggak sadar sama sekali. Opet nyuruh istighfar boro-boro gitu kan, gak denger. Istighfar udah digituin. Karena emang kita jangan kasih waktu buat istirahat dulu nih, kita bawa aja dulu yang penting, bawa aku dulu nih sampai ketemu sama warga lah atau orang yang di situ. Terus abis itu aku nunjuk ke arah jurang sebelah kanan, karena sebelah kanan tuh ada jurang kan. Aku nunjuk ke arah sebelah kanan, itu ada muka besar dan Opet yang lihat. Opet lihat langsung kaget lah, jump scare dia, kaget, astagfirullahaladzim gitu. Aku nunjuk ke arah muka itu. Aku bilang, aku diajak main sama dia. Opet itu ngeliat itu
bentuknya cuma muka aja, itu nggak ada lagi. Itu emang ada agak rimbun pohon-pohonan sih, itu cuma berbentuk muka aja. Aku diajak main ke pasar Dieng, itu teman aku bilang itu teman aku. Nada-nada bercanda pengen main gitu. Lah, astagfirullah Cak, ayo Cak buruan, ini udah bener-bener gak kondusif lagi nih, ayo kita turun sekarang gitu. Benar-benar dipegangin karena badan aku tuh nggak bisa diem. Sepanjang jalan tangan aku gimana sih, kayak lepas kendali banget. Iya, lepas kendali banget. Pas sampai di warungnya tutup. Dari situ kan kita ketemu air pancuran tuh. Aku mau lari ke air pancuran itu sambil tangan aku tuh begini. Rasanya tuh gitu. Lalu ditarik lagi sama Opet. Ayo Cak, buruan. Kita lanjut jalan lagi. Karena kita nggak mau lewat yang tangga itu, akhirnya kita lewat jalur lama. Karena Opet kayak udah punya firasat lah, jangan lewat situ lah, kita lewat yang jalur lama aja. Kita lewat jalur lama, lewat kiri, sebelah kiri itu treknya tuh kayak tanah gitu kan. Jalan, terus disuruh istighfar Cak, itu di situ udah mulai istighfar. Tapi aku belum sadar, saya istighfar Cak itu. Ini kita mau menuju Candi Ketek. Pada saat itu udah mulai istighfar, astagfirullah. Tapi itu belum sadar, masih terbawa lah. Oke, kita jalan sampailah di Candi Ketek. Pas sampai di Candi Ketek, udah langsung tiba-tiba sadar. dengan sendirinya. Udah sadar dengan sendirinya. Itu kayak, padahal teman-teman aku cuma kayak Cak istighfar gitu doang. Terus abis itu kayak langsung Opet nanya, Cak badannya sakit gak? Iya Pet, pada sakit gitu. Capek banget gak gitu? Aku langsung kayak nyeletuk lah, capek loh, orang baru turun gunung namanya juga kan ya. Tapi capeknya itu kayak 3 kali lipat lebih capek dari biasanya aku turun gunung. Lebih sakit banget rasanya gitu. Benar-benar terkuras lah ya stamina gitu. Iya, benar-benar terkuras banget. Sampai lemas banget gitu. Terus kayak langsung dibercandain lah sama lain buat mencairkan suasana, karena kan dari tadi itu tegang banget tuh suasana. Cak, kayak mana gitu? Karena aku kayak nggak sadar, karena kan pas turun aku bawa. Aku langsung nanya, lah mana ini kayak aku? Udah dibawain sama teman aku nih, yang aku lihat pokoknya serem banget. Terus langsung ditanya lagi, trackingmu mana gitu? Mana? Oh iya mana? Udah tuh dibawain gitu. Topi mana gitu? Oh iya, topi udah pada kotor semua itu, karena kan tanah gitu. Oke lah, kita mau menuju ke pos Simaksi nih buat ngurus Simaksi dulu. Kita ngurus Simaksi dulu, karena kan emang nggak boleh turun sendiri tuh, harus kayak rombongan. Udah lah, kita ngurus. Terus setelah ngurus tuh aku turun duluan sama Opet. Ayo Cek, kita turun dulu naik ke base camp, jadi yang lain pada ngurus Simaksi dulu. Oke lah. Nah akhirnya aku turun nih sama Opet. Tanyalah sama Opet, gimana Cak gitu? Gimana apanya? Enggak, kayak kira ada yang bercanda lah gitu. Terus yaudahlah turun duluan. Nah disusul nih sama teman aku yang bawain carrier aku. Dia turun duluan tuh akhirnya. Otomatis kita ngelewatin Gapura Candi Seto, ya kan? Pas ngelewatin itu aku ngeliat bapak-bapak stylenya kayak bawa warung. Biasanya kalau di gunung gimana sih, kayak bawa ransel terus pakai sepatu boot gitu. Terus dia nyapa aku, mari Dek. Aku otomatis langsung balas lah, ayo mari Pak gitu. Opet langsung jawab juga, ayo Pak gitu. Terus kayak yang situ yang ngeliat aku doang. Dan Opet pas ngelewatin bapak-bapak itu langsung nanya, kan kita ngelewatin tangga-tangga kecil lagi tuh, ya kan, setelah Gapura. Opet nanya, siapa Cak? Tuh, itu tadi kayaknya bapak-bapak warung mau naik ke atas gitu. Mana orang nggak ada? Opet gitu. Iya itu orang. Aku nunjuk, bener-bener nunjuk. Itu ada di samping Gapura banget. Itu ada. Mana orang nggak ada? Nah terus tadi lu nyapa gimana gitu kalau nggak ada orangnya? Orang ada kok gitu. Aku tetap kekeh, emang ada, bener-bener ada. Tapi emang agak lusuh, pucet.
aku nggak terlalu mikirin, emang udah bapak gitu kan ya. Ya udahlah, udah Cak, kita turun. Akhirnya kita ke menuju base camp. Nah sebelum sampai base camp tuh aku sempat bilang sama Opet, dia jahat. Aku bilang dia orang jahat. Terus kayak refleks itu ngomong gitu. Nah Opet langsung nanya, siapa Cak yang jahat? Aku langsung bilang nggak tahu, karena emang rasa nggak sadar ngomong itu. Aku langsung bilang nggak tahu. Jadi kita langsung buru-buru aja nih ke base camp. Terus badan capek banget, sakit-sakit semua kan. Aku kayak mungkin mikir positif lah, emang baru turun gunung pasti capek. Oke. Terus akhirnya pas sampai di base camp, teman-teman udah pada turun semua. Bang Sidki nanya, kayak serius banget gitu, Cak, punya temen gak yang namanya Zaki gitu? Emang kenapa? Kayaknya nggak punya, karena emang setahu aku nggak punya temen yang namanya Zaki. Enggak, tadi ada yang nitip pesan ke gua, katanya gitu. Pesan kalau gua suruh jagain lu, katanya gitu kan. Beneran lu nggak punya gitu? Nggak punya bang, emang bener-bener nggak punya gitu. Oh ya udahlah tuh. Akhirnya sempat tanya, kenapa sih gitu? Karena emang yang lain tuh kayak pada ngobrol-ngobrol bercanda-bercanda gitu kan. Kenapa sih emang tadi gitu? Itu kan kerasukan gitu. Masa emang bener-bener nggak percaya, Terus Opet langsung nyaut gini, makanya lu tiba-tiba di ketek kan? Tadinya emang aku sadar tuh emang di pos 1. Cepet kan lu tiba-tiba di ketek? Iya juga sih bener. Emang tadi aku awalnya sadar cuma di pos 1 itu doang. Udah habis itu udah nggak tahu lagi lah. Baru sadar di ketek. Oke lah. Ngobrol-ngobrol kita istirahat semua karena udah pada capek semua. Tuh nggak sempat mandi, makan pun enggak tuh pas turun. Kita sempat dikasih kayak makan gitu sama yang ketemu pas lagi ritual di pos 2. Oh iya. Di nampan gitu lah. Dan itu banyak makanan. Sempat dikasih makan itu juga. Cuma yang nggak ada yang berani makan. Yang berani makan tuh cuma Bang Sidki doang. Terus yaudah, akhirnya tuh sempat kebangun karena Bang Sidki sama Noval pulang duluan. Tengah malam lah katanya, mau ada apa gitu deh, aku lupa. Udahlah akhirnya mereka pulang duluan, pamit lah, katanya salaman aja ya nanti sama yang lain gitu, gue balik duluan. Oh yaudah bang, hati-hati, aku bilang gitu kan. Ya siap. Ya akhirnya lanjut tidur lagi lah. Kebesokan paginya akhirnya tuh aku misah nih sama temanku ini. Dia balik duluan dan aku barengin sama Opet sama Zikri sama Zikra. Cak, ntar lu nginep dulu aja di tempat nenek gua di Jogja, karena emang rumah neneknya kan di Jogja. Emang nggak apa-apa Pet? Nggak apa-apa, nanti di kamar kosong katanya. Nanti kita baliknya besoknya lagi, kita stay aja dulu di Jogja buat santai-santai lah, karena kan pikiran emang kacau batu yang pas turun itu. Ya udahlah, akhirnya kita siangnya turun nih dari base camp. Udah akhirnya kita stay nih di Jogja sehari, baru kebesokannya baru pulang. Tuh, seperti itu sih. Jadi alhamdulillah pulang dengan selamat. Iya, alhamdulillah dengan selamat. Kak, gue mau tanya sedikit nih. Ya boleh. Dari pendaki 2 yang misterius itu, 2 pendakinya itu nyapa Kak Caya nggak sih? Enggak sama sekali. Sama sekali nggak sapa. Enggak. Dan dia main diem-dieman aja gitu sama temennya juga. Nggak ngobrol sama sekali. Yang sepanjang aku lihat ya. Benar-benar nggak ngobrol. Main diem-dieman. Diem-dieman aja. Dan penampilannya benar-benar sama kayak pendaki. Sama persis. Makanya aku kayak gak curiga apa-apa gitu. Terus emang benar-benar murni ya. Temennya Kak Caya ini semuanya nggak ngelihat 2 pendaki misterius ini nih. Enggak sama sekali. Terus pas dititipin pesan tuh, kalau bisa dibilang dia ngakunya siapa? Bang Zaki. Dia temannya Bang Zaki. Dia temannya Bang Zaki. Dan nitip pesan tuh. Itu semua sama sekali nggak ngeliat juga tuh kalau temennya Kak Caya ini lagi kelihatan lagi ngobrol. Enggak ada yang lihat. Orang cuma dia doang yang lagi ngobrol. Yes, yeah. Terus sama yang terakhir nih Kak, pas Kak Caya ngeliat di posisi belakang ada sosok kakek-kakek, itu penampakan kakek-kakeknya gimana sih?
penampilannya tuh kakek-kakek tapi nggak terlalu tua. Oh, perawakannya sedang ya gitu. Iya, sedang-sedang lah. Terus lengkap sama pakaian adat Jawa gitu. Dia berpakaian adat Jawa, tapi nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki. Eker aja gitu. Tapi pas aku sesekali nengok ke belakang lagi udah nggak ada. Oh, cuman kelihatan sepintas aja. Iya. Tapi dia ngikutin. Ngikutin. Udah. Aceh, makasih banyak nih udah mau berbagi pengalaman mistisnya lah ya waktu mendaki Gunung Lawu 2022 bulan Februari ini ya. Sekian nih cerita pengalaman horor yang Kak Cahya alami waktu mendaki Gunung Lawu. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor baik itu di pendakian atau di luar di pendakian, teman-teman langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Mau ceritanya gue bawain sendiri atau mau langsung jadi narasumber seperti Kak Cahya ini, jadi langsung aja DM, nanti linknya bakal gue cantumin semua di kolom deskripsi. Sekali lagi terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga diaktifkan tombol loncengnya agar semua teman-teman selalu dapat notifikasi setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Gue rasa sekian, gue Aris Dimensi Mistik, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cahya, makasih banyak ya.